belajar dongeng lagi. Nah, temanya berbeda, yakni tentang sholat sunnah gerhana bulan. Judulnya apa? Sholat sunnah gerhana bulan. Nah, kemarin kita habis melaksanakan sholat apa? Gerhana. Enggak, kemarin kan gerhana bulan. Nah, sore sampai malam. Nah, jika ada gerhana bulan, maka kita disunahkan untuk apa? Melaksanakan sholat, namanya sholat sunnah gerhana bulan. Kalau siang namanya apa? Gerhana matahari, karena peristiwa alamnya ini merupakan di malam hari, maka disebut gerhana bulan. Nah, jika terjadi peristiwa alam seperti ini, ya sudah dicontohkan oleh ulama-ulama terdahulu, kita disunahkan untuk sholat. Namanya saja sunnah. Pengertian sunnah itu apa? Jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa. Itu pengertian dari sunnah. Namun sholat sunnah gerhana bulan ini tidak hanya sunnah, ada tambahannya, sunnah mu'akkad, sunnah yang sangat dianjurkan, sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Makanya jika terjadi gerhana bulan kemarin itu kan gelap sekali. Biasanya walaupun malam kita di jalan itu masih terang karena ada cahaya bulan, tapi karena bulannya tertutup akhirnya gelap sekali kok ini. Maka dari itu kita sholat sunnah gerhana bulan. Nah, menurut hadis riwayat Bukhari, nah sholat sunnah gerhana bulan ini dilaksanakan berapa rakaat? 2 rakaat. Tapi tidak ada adzan dan tidak ada iqomahnya. Adik-adik kalau sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat apa lagi? Maghrib, sholat isya, ada adzannya tidak? Ada iqomahnya? Tidak ada. Tapi kalau sholat sunnah gerhana bulan tidak pakai adzan, tidak pakai iqomah, jadi langsung sholat sunnah. Nah, yang pertama apa? Niat. Nah, karena sesuatu itu diawali dengan apa? Niat. Bagaimana niat sholat sunnah gerhana bulan? Usolli sunnatal khusyufi rak'ataini lillahi ta'ala. Nah, itu niat sholat sunnah gerhana bulan. Setelah niat, apa yang dilakukan? Takbir, Allahu Akbar. Nah, adik-adik harus tahu urutannya, ya. Besok kalau disuruh mimpin sholat sunnah gerhana bulan, saya bisa. Karena adik-adik tahu urut-urutan gerakannya. Setelah niat, takbir, lalu apa? Setelah takbir, membaca doa iftitah takbir. Setelah selesai iftitah, baca surat Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah baca apa? Surat-surat pendek, boleh An-Nas, boleh Al-Falaq, boleh Al-Ikhlas, surat-surat pendek. Setelah selesai surat pendek apa? Rukuk, bacaan rukuk selesai, lalu berdiri lagi, tidak iktidal. Biasanya habis rukuk apa? Iktidal. Namun sholat ini setelah rukuk selesai berdiri lagi, baca apa? Al-Fatihah lagi. Nah, setelah Al-Fatihah surat-surat pendek lagi boleh. Kalau tadi sudah memilih surat An-Nas, sekarang ganti surat lainnya, Al-Fil. Nah, boleh. Setelah selesai surat pendek, lalu rukuk lagi. Setelah rukuk baru iktidal. Nah, baru iktidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Nah, seterusnya, lalu apa setelah iktidal? Sujud. Nah, setelah sujud, duduk di antara dua
sujud. Sujud lagi. Nah, lalu apa? Berdiri melaksanakan rakaat yang kedua. Jadi tadi baru satu rakaat. Sekarang rakaat yang kedua. Seperti awal tadi surat Al-Fatihah. Lalu apa? Surat pendek. Lalu rukuk. Lalu bangun. Bukan iktidal, tapi apa? Sholat lagi surat Al-Fatihah. Lalu surat pendek. Rukuk lagi. Nah, baru iktidal. Sami'allahu liman hamidah. Seterusnya baru sujud. Duduk di antara dua sujud. Sujud lagi yang terakhir tasyahud. Nah, doa tasyahud akhir baru salam. Nah, itu urutannya dari sholat gerhana bulan. Ya adik-adik, dipelajari urutannya biar nanti pas praktek besok diumumkan oleh pemerintah bahwa akan terjadi gerhana bulan. Nah, maka disarankan untuk sholat sunnah gerhana bulan. Nah, sholatnya bagaimana Mbak? Sendiri atau berjamaah? Diutamakan berjamaah. Boleh di masjid, boleh di halaman yang luas, atau di lapangan. Nah, iya, boleh sholatnya di lapangan kan bersama-sama. Semua orang diajak untuk sholat yang beragama Islam. Setelah selesai sholat, ada tausiah. Nah, ada tausiah yang intinya mengajak apa? Mengajak untuk mendekatkan diri kepada Allah, mempelajari tanda-tanda alam. Alam kita ini adalah semua makhluknya Allah, termasuk gerhana ini yang menutupi bulan akhirnya jadi gelap. Itu adalah kekuasaan Allah. Makanya kita harus selalu berdoa kepada Allah, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak membaca kalimat thayyibah kepada Allah. Nah, itu ya yang kita laksanakan ketika melaksanakan sholat sunnah gerhana bulan. Ada seorang anak, loh ini ya, seorang anak namanya Ridwan. Nah, Ridwan juga begitu ya, pada malam hari bertanya kepada ibunya, ibu-ibu ini kok gelap sekali, memangnya ada apa? Oh iya Ridwan, hari ini ada gerhana bulan. Kok ibu tahu? Kata Ridwan. Iya, tadi sudah diumumkan di televisi dari pemerintah bahwa hari ini terjadi gerhana bulan. Nanti kita sholat berjamaah ya di masjid. Baik Bu. Nah, ternyata benar di masjid ada pengumuman kepada para jamaah diajak untuk sholat sunnah gerhana bulan. Setelah diumumkan, Ridwan siap-siap berwudu berangkat ke masjid bersama ayah, ibu, sama adiknya. Adik bersama-sama sholat gerhana bulan. Setelah itu mendengarkan ceramah dari Pak Ustadznya. Itu urut-urutan dari sholat gerhana bulan. Maka harus kita biasakan. Selain sholat wajib apa saja? Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Ada yang namanya sholat sunnah lainnya, gerhana bulan, gerhana matahari, sholat istisqa, meminta hujan. Ini sholat-sholat sunnah. Nah, ya sebagai orang Islam kita harus tahu dan mau untuk mengerjakan. Jangan tinggalkan sholatmu, janganlah sampai ditinggal dulu. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama ajalmu akan tiba. Amal pertama besok yang akan ditanya oleh para malaikat adalah sholatmu. Jadi sudah masuk akhirat, langsung pertama kali yang ditanyakan sholat. Apakah kamu di dunia sholat?
sunat gerhana